Allahu Akbar. Brigade Al-Qassam klaim Rusal pangkalan udara Israel dan Iron Dome. Brigade Izzuddin Al-Qassam, milisi Palestina di jalur Gaza, Palestina, mengklaim telah menargetkan stasiun Iron Dome dan pangkalan udara Israel dengan serangan rudal. Pangkalan yang diserang rudal adalah pangkalan udara Hatzerim yang digunakan oleh jet-jet tempur Israel untuk membombardir jalur Gaza. Kami menembakkan peluru kendali Sigel ke pangkalan udara Hatzerim, tempat pesawat-pesawat tempur pendudukan Israel terbang untuk membom warga sipil di Gaza, kata Brigade Izzuddin Al-Qassam dalam sebuah pernyataan. Kelompok itu mengatakan pihaknya juga menyerang pabrik kimia di Nahal Oz di Gurun Negev dengan drone bunuh diri Shehab. Juru bicara Brigade Izzuddin Al-Qassam, Abu Ubaidah, sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada garis merah dalam menanggapi musuh Zionis. Dia juga mengatakan bahwa kelompok perlawanan Gaza telah mulai menggunakan rudal baru yang dapat menjangkau seluruh wilayah Israel. Roket diluncurkan menuju Bandara Ramon dengan rudal Aisyah dengan jangkauan 250 km atau 155 mil, kata Abu Ubaidah. Pengumuman tersebut menyusul pernyataan sebelumnya oleh milisi Palestina bahwa mereka telah meluncurkan sejumlah drone kamikaze atau drone bunuh diri yang membawa muatan bahan peledak ke Israel Selatan dari jalur Gaza. Militer Israel mengklaim telah menjatuhkan 2 drone tersebut. Media Israel berbahasa Ibrani, Roya News, kemudian melaporkan bahwa baterai kubah besi terkena beberapa granat berpeluncur roket. Militer Zionis Israel belum berkomentar atas klaim serangan rudal sayap milisi Palestina terhadap stasiun Iron Dome dan pangkalan udara Hatzerim. Belum ada laporan tentang kerusakan dan korban terkait serangan tersebut. Sejumlah maskapai asing telah membatalkan penerbangan ke Israel karena konflik di wilayah pendudukan. Pada hari Jumat, Israel melanjutkan serangan udara mematikan dan menghancurkan terhadap jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan setelah tengah malam 15 Mei 2021, militer Israel mengatakan bahwa pasukan udara dan daratnya menyerang Gaza tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Israel bagaimanapun kemudian mencabut klaim tersebut dengan mengatakan itu bukan invasi darat. Warga Palestina di Gaza juga mengatakan mereka tidak melihat tanda-tanda pasukan darat Israel telah berada di dalam kantong Palestina tersebut, tetapi melaporkan ada tembakan artileri dan serangan udara. Pada Jumat pagi, militer Israel mengatakan sekitar 160 pesawat terbang secara bersamaan melakukan serangan besar-besaran terhadap apa yang diklaim sebagai jaringan terowongan bawah tanah yang digali oleh milisi Palestina. Di Gaza, menandai serangan terbesar Israel sejak pecahnya pertempuran tersebut. Militer Israel mengatakan selama pemboman udara yang berlangsung hampir 40 menit sekitar 450 rudal dijatuhkan pada 150 sasaran di Gaza Utara. Militer Zionis tersebut menambahkan bahwa selain agresi udara, tank meriam artileri dan infanteri Israel di perbatasan Gaza melakukan serangan dengan target fasilitas milisi Palestina, tetapi sekali lagi mengklarifikasi bahwa pasukan darat Israel tetap berada di luar Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan serangan terhadap Gaza akan berlanjut selama diperlukan. Kata terakhir belum diucapkan dan operasi ini akan berlanjut selama diperlukan untuk memulihkan ketenangan dan keamanan negara Israel, kata Netanyahu seperti dikutip Times of Israel. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan akan membahas konflik mematikan tersebut secara terbuka pada hari Minggu karena Amerika Serikat keberatan dengan permintaan China, Norwegia, dan Tunisia untuk pertemuan publik virtual Dewan pada hari Jumat.
Amerika Serikat, sekutu dekat Israel, telah berulang kali mendukung kekejaman rezim Israel sebagai hak untuk membela diri. Hingga pagi ini 15 Mei 2021 setidaknya 126 warga Palestina termasuk 31 anak-anak telah tewas dan 920 lainnya luka-luka sejak permusuhan berkobar pada hari Senin. Ratusan keluarga Palestina telah berlindung di sekolah-sekolah yang dikelola PBB di Gaza Utara untuk menghindari tembakan artileri Israel. Di Israel, jumlah korban tewas ada 7 orang, terdiri dari 5 warga sipil, seorang tentara militer, dan seorang warga India. Pembalasan rudal milisi Palestina hancurkan 2 basis militer Israel. Serangan ribuan roket pasukan pertahanan Israel ternyata tidak membuat sayap militer milisi Palestina tercerai-berai. Serangan balasan dilancarkan pasukan milisi Palestina kedua pangkalan militer Israel di 2 kota berbeda Senin 17 Mei 2021. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS, sejumlah rudal ditembakkan milisi Palestina dengan sasaran pangkalan militer Israel di kota Urim, dekat perbatasan jalur Gaza Palestina. Pihak militer Palestina mengkonfirmasi langsung serangan balasan yang diarahkan ke pangkalan militer Israel di Urim. Kami telah mencapai pangkalan Urim yang melanjutkan peluncuran rudal menuju kota Netivot, bunyi pernyataan milisi Palestina. Tidak hanya di Urim, pangkalan militer Israel lainnya juga menjadi target serangan rudal-rudal milisi Palestina. Basis militer Israel lain yang diserang rudal milisi Palestina terletak di kota Kiryat Malaki, distrik selatan Israel. Selain milisi Palestina, kelompok sayap militer Jihad Islam Palestina, Brigade Al-Quds juga melakukan serangan terhadap objek militer Israel di wilayah Nahal Oz, dekat perbatasan jalur Gaza. Serangan yang dilancarkan sayap militer Jihad Islam Palestina itu merupakan balasan pasca kematian Komandan Brigade Al-Quds, Hussam Abu Harbet. Kematian Abu Harbet diumumkan langsung oleh pasukan pendudukan Israel yang membombardir sebuah rumah di kota Bet Hanon, Gaza bagian utara.